Nah, hal-hal itu mungkin perlu dicermati. Nanti seperti apa penciri dari PKM. Kelengkapan dokumen. Ya, seringkali kelengkapan ini biasanya biodata, tanda tangan, hal-hal seperti itu. Ya. Personalia dan pendamping. Di sini ya, jangan sampai nanti pendamping direkam jejaknya tidak ada sama sekali. Gitu. Saya yakin semua pendamping nanti harus diisi di sana. Kalau bisa disesuaikan dengan topik mahasiswa yang diajukan gitu, misalnya tentang obat-obatan ya salah satunya barangkali pernah entah itu seminar, entah itu penelitian, entah itu apa, harus terisi minimal satu kegiatan, pokoknya jangan kosong gitu. Ya, nanti CV-nya pendamping. Yang kelima ini tadi dana pendamping dari PT tidak boleh nol. Saya yakin kalau di BP sudah desentralisasi. Jadi kalau maksimumnya di Delmawa itu 10, B bisa 2,5 kan, bisa 12,5 gitu. Ini. Nah itu harus dinyatakan di dalam proposal. Karena di sana ada rekaman. Ada yang didanai berapa, ada yang didanai di ada rinciannya gitu. Entah dalam bentuk fresh money atau dalam bentuk in-kind. Luaran wajib tidak dinyatakan, padahal di sana luaran wajibnya kayaknya hampir semua 4 item. Nanti kita lihat di sini. Format ini ya, seringkali masih ada proposal yang diajukan itu ada covernya, ada halaman pertama itu loh yang simbolnya, dan lalu punya UB, simbolnya UB lah. Kalau bisa, kalau bisa, memang jangan gitu. Makanya template itu penting. Lembar pengesahan, terus jumlah halaman tidak sesuai. Apa sekarang? 10 kan? 10 itu dari mana? Ya dari pendahuluan sampai ke daftar pustaka yang paling akhir. Kalau daftar pustakanya 2 lembar, terakhirnya lembar terakhir yang halaman berburu gitu. Makanya kalau nanti pustakanya banyak sampai 11 halaman itu nggak boleh gitu. Batas minimalnya juga ada untuk proposal ini. Misalnya membuat proposal hanya 3 lembar ya nggak boleh gitu. Ada batasannya 8 minimal sana ini. Format pendukung ini kesalahan font tidak time Roman, marginnya 34, 3, letak halaman. Di mana harus letak halaman? Kemudian penomoran halaman. Dan dakwaan itu dimulai dari 1, bukan I, itu ya. Kalau daftar isi itu I, kecil. Letaknya di mana? Hal-hal seperti itu nanti dibuat template-nya. Kemudian kreativitas usulan tidak masuk di dalam kriteria PKM. Misalnya PKMK boleh makanan minuman dulu, tetapi harus punya nilai tambah gitu. Kalau makanan minuman untuk stunting bayi itu ini boleh, tetapi bukan sekedar kalau dulu ini diterima saya ganti aja dari pisang menjadi durian misalnya. Nah, nggak seperti itu gitu. Untuk PPI dan PM masalah yang diangkat harusnya dari mitra. Kemudian RSH tidak berupa apa namanya, berupa review, artinya sekarang kan sudah original gitu. GGK bukan permasalahan dari SDGs misalnya. Nah, hal-hal ini yang mungkin nanti dianggap kurang kreatif gitu. Nah,
kita lihat contoh-contoh bidang PKM tidak sesuai dengan bidang PKM. Misalnya masih ada riset yang nggak boleh gitu. Karena K itu adalah tujuannya untuk menjadi embrionya bisnis. Kita tidak coba lagi dalam hal riset. Gitu. Sudah harus ada mencari peluang pasar. Di sini. PM orientasi mitra profit, padahal PM itu adalah mitranya non profit itu. Kemudian PI juga demikian. Nah, RSH masih ada unsur, kalau penelitian masih ada unsur PM, K, dan PI, maka setiap skema dari PKM itu punya clue masing-masing. KC tidak menghasilkan prototype atau model. Nah, ini yang KI, PI, GMT masih ada riset. Karena ini sudah apa ya? Sudah bukan riset lagi, sudah diterapkan kali ini. Kemudian susunan daftar isi tidak sesuai pedoman masing-masing PKM tadi ya. Nah, ini perlu diperhatikan di awal. Lampiran tidak lengkap ya. Kalau di sana ada biodata, ada sanggupan mitra, ada kalau misalnya mitra itu mau memberikan dana harus ada surat pernyataan dari mitra. Susunan lampiran tidak sesuai pedoman. Yang jelas ada 4 minimal untuk lampiran. Nah, ini tadi yang saya katakan. CV mahasiswa dan atau dosen pendamping tidak ada. Artinya tidak ada rekam jejak itu loh. Di sini ya. Dan ini harus semua, tidak salah satu ada gitu enggak. Semua harus ada. Saya rasa adik-adik mahasiswa sudah mungkin pernah mengikuti kegiatan apa saja, tapi di start waktu mahasiswa gitu. RE tidak sesuai bidang studi mahasiswa, ya misalnya tadi salah satu karena RE, RSH itu harus diharuskan yang sebidang minimal 1 dari pengusul itu sesuai dengan bidang yang diajukan. Format CV ya, karena di sana sudah ada template-nya. Nah, kalau pendanaan tadi ya, format tidak sesuai, dana PT 0, jumlah dana tidak antara 6 dan minimal 6 maksimum 10 yang dari Belmawa. Rekap dana harus ada sertifikasi dari PT. Ini yang penting nanti dibuatkan template-nya. Yang tidak diperkenankan dalam pendanaan saya rasa ini untuk semua. Kecuali GFT kan tidak ada pendanaan. Tidak ada unsur RRAB-nya. Ini mungkin nanti perlu diperhatikan di dalam penyusunan pendanaan perincian. Nah, luaran wajib. Yang ini luaran wajib. Ini kegiatannya PKM-nya. Yang ini luaran wajib. Semua ada 4 dan nomor 4 adalah medsos. Entah itu IG, entah itu apa saja. Facebook atau apa harus dimunculkan di dalam medsos karena nanti ditagih gitu. Ya. Berapa pengikutnya, berapa sudah di-share, berapa sudah dibaca, nanti di sini. Kalau di sini saya lihat yang apa misalnya ya, ada laporan kemajuan ini harus tulis dulu gitu ya. Nanti kata-kata ya apa, tapi 4 unsur ini harus ada ketika menulis proposal. Laporan kemajuan, laporan akhir, produk usahanya apa. Seringkali adik-adik itu kelupaan yang dimunculkan hanya produk usaha.
laporan kemajuan, laporan akhir dan medsosnya ini ketinggalan gitu. Ini wajib ada. Nanti kalau ditambahi publikasi monggo saja, tapi ini harus ditulis dulu gitu loh. Yang empat ini. Kemudian ya wajibnya 4 ditambahi boleh, kurang tidak boleh. Kemudian pengeluarannya ada 4 tapi tidak sesuai dengan PKM-nya, skemanya kan beda. Kalau K ada produk usaha, tetapi kalau PM enggak gitu. Buku pedoman misalnya PI atau PM itu buku pedoman. Kalau di RE di sini artikel itu wajib harus ada, RE atau RSH itu harus ada, tetapi yang lain itu bukan wajib gitu. Tapi kalau ditulis nggak apa-apa, oke? Ini, tapi di sini wajib di apa namanya RE dan RSH. Oke. Nah, format inti tadi sudah di 1 sampai 1,5 spasinya. Kemudian cover perlu dilihat lagi tanda tangan scan terbatas. Ya. Scan terbatas itu apa? Di scan hanya pada tanda tangan itu kelihatan walaupun sudah di PDF. Maka sebaiknya yang CV itu di print dulu, ditandatangani baru di scan. Bisa dipahami ya? Tanda tangan yang banyak salah itu di sini. Di scan lokal tanda tangan kok terus dicemplung no gitu loh. Di proposal, di CV itu kelihatan. Kalau diklik warnanya biru atau banyak apa, itu sudah scan lokal. Yang paling bagus 1 lembar yang ada tanda tangan itu di print. Walaupun di atasnya itu sudah dalam bentuk ya kopian dan ini nggak masalah, tapi yang 1 lembar untuk yang tanda tangan itu di print, ditanda tangani, baru di scan. Ya, jumlah halaman ini jangan sampai lebih dari 10. Itu di mana? Dari pendahuluan sampai daftar pustaka yang paling akhir. Jadi kecuali GFT. Ya, ini untuk PKM yang lain. Selain GFT. Kemudian ada metode, ada ini yang selain RE dan RSH. Pustaka tidak mengikuti hafal style. Ini yang author ya. Bukan 1, 2, 3 tetapi author. Dimulai dari ABC. Ya. Walaupun kadang-kadang buku pedomannya 1, ini 2, ini gitu. Tetapi yang dimaksud hafal style adalah author date. Nah, kemudian format pendukung tadi ya, penomoran, bab 1, huruf tidak RNR atau Time New Roman. Penyebab proposal tidak lolos, lampiran tidak ada. Ya, ini tadi yang sudah kita bahas bersama. Cropping lokal tadi ya, ini banyak sekali dan enak sekali reviewernya. Nggak pernah dibaca langsung diklik itu muncul sudah nggak bisa lolos gitu, nggak bisa lolos untuk tahap yang kedua ya. Ada cover tidak lolos, ada ini belum sampai ke tingkat kreativitas ya, salah kamar atau yang macam-macam di situ. Dan sering kali ini tahun anggaran di pernyataan ketua seringkali kan formatnya sudah sama dengan tahun-tahun lalu. Kita ambil saja, kita lupa mengganti tanggal yang sekarang 2024. Tanggalnya misalnya tulis bulan Oktober gitu kan salah. Kita nanti mengajukannya kan bulan apa itu Maret atau ini. Jadi itu yang perlu
dicermati betul. Boleh tanggal Januari atau sampai Maret di sini, tapi 2024 ini nanti yang perlu kecil-kecil tapi itu ngeripeti gitu, yang menyebabkan nanti tidak lolos. Nah, barulah ke seleksi tahap kedua, itu tingkat kreativitasnya, keterbaruan topik, bobot tantangan intelektual, tingkat kemanfaatan. Ini tidak menggugurkan, tapi ada angka. Angkanya 1 sampai 7. Harapannya nanti ketika ini bisa ke tahap pendanaan, yuk 6-7 gitu. Jangan sampai 3 ke sini. Kalau ada 1 aja yang 3, nanti nggak masuk passing grade gitu. Nah, rubrik nanti kali-kali kami sampaikan ke skripsi senternya di UB, rubrik 7 itu yang seperti apa, 6 yang seperti apa. Tetapi sekarang bagaimana adik-adik nanti atau dosen pendamping itu memunculkan ide gagasan yang ini kreativitas, harus ada keterbaruan di dalam topik dan bobot tantangan intelektual ini yang harus kita asah bersama dengan dosen pendamping sama tingkat kemanfaatan. Ini yang menyebabkan nanti didanai sampai ke tingkat PIMNAS, karena proposal ada proporsinya, KPKP 2 ada proporsinya, di presentasi, di artikel ada proporsinya. Tetapi ini yang perlu diasah saat ini untuk mendapatkan gagasan. Oke? Baik. Ini tadi untuk administrasi dan gagasan. Sekarang kita masuk ke PKM-nya. Mungkin yang tadi itu sudah banyak diulas Bambang, tetapi di 2 program ini coba kita lihat bersama. Ide kreatif ya, mahasiswa bersama dosen pendamping tadi yang sudah memunculkan di awal-awal, nah sekarang sudah pendalaman ke membuat gagasan. Ide kreatifnya apa? Apakah masuk ke GFT atau masuk ke PKM yang program yang lain? Selain GFT yang ada 8 program tadi. Ketika ide kreatif itu instan, yang bisa unsur nalarnya itu dominan, dampaknya bisa dilihat dalam waktu dekat, terbatas atau lokal, itu adalah PKM yang pendanaan. Di sini ya, bisa berupa barang, jasa, metode, prototipe, atau informasi. Seringkali kalau penelitian kan mendapatkan informasi baru. KKC ada prototipe, ada bagaimana metodenya, jasa, barang, ini bisa untuk ke PKMK. Jangan sampai ketika ini di sini dampaknya terbatas, unsur nalarnya yang dominan, diajukanlah untuk GFT. Nanti nggak cocok gitu. Karena GFT ini adalah visioner, futuristik ini. Unsur imajinasi dan persepsi ini adalah dominan. Berbeda dengan yang di sini, yang PKM kalau 5 bidang, sekarang sudah 8. Kemudian punya dampak sistemik, bukan dampak lokal atau terbatas. Ya, borderless. Artinya siapapun boleh loh mengajukan GFT. Yang teman-teman dari Soshum boleh loh mengajukan GFT. Gitu. GFT ini bukan didominasi dari bidang eksakta. Karena ini nanti outputnya berupa konsep perubahan atau pengembangan. Jangka waktunya nanti kita lihat, karena ini harus dampaknya sistemik, borderless. Tapi di sini kita dibatasi oleh waktu. Dalam 4-5 bulan harus ada hasilnya gitu. Kalau ini enggak, karena berupa konsep.
Bisa dipahami nggih? Perbedaan antara GFT dan PKM yang bidang pendanaan. Karena GFT kan tidak ada mengusulkan RAB. Oke, PKM GFT, gagasan kreatif, gagasan futuristik, tapi tertulis. Gitu. Ini berbeda dengan video. Kalau video nanti kan berupa output video dengan skenario narasi. Tetapi di sini tertulis kreatif, besar, luas, solusi masalah dalam waktu ini masalahnya masyarakat atau di masa depan punya dampak nanti 5-10 tahun yang akan datang. Solusi logis dan sistematis. Solusi tersedia pada saatnya nanti. Sekarang kita membuat konsepnya. Urutan langkah, tahapan, tata waktu, solusi logis. Ada unsur stakeholder, siapa yang terkait. Karena yang melaksanakan nanti bukan adik-adik mengusul ini gitu. Maka perlu stakeholder yang terlibat. Menulisnya dari pendahuluan sampai pustaka itu 8-15 halaman. Kurang dari 8 tidak boleh, lebih dari 15 juga tidak boleh. Kalau dulu kan 10 halaman, 10. Sekarang yang di pedoman 23 itu 8-15. Oke, ini boleh seperti ini, apa namanya, contoh-contoh ide atau gagasan. Dan nanti di akhir kita coba contoh-contoh seperti apa yang sudah masuk ke PIMNAS. Ciri yang paling menonjol dari PKM GFT ini tadi pemikiran yang terkait dengan permasalahan aktual berskala besar. Ya, tidak instan dalam waktu 4-5 bulan ada solusinya. Solusi permasalahan bersifat futuristik berdampak sistemik. Solusi yang ditawarkan tidak harus ada hasil nyata seperti misalnya ada prototipenya. Nah, kalau ada prototipenya masuknya ke KC gitu loh. Bukan di GFT. Tetapi walaupun tidak nyata bisa ditelusuri melalui referensi ide, tahapan pemikiran, rencana realisasinya. Kalau bisa dibuat smart gitu ya, sistematis, kemudian ada unsur waktu kapan itu bisa dicapai, realistik gitu. Topik tidak dapat diselesaikan dengan PKM pendanaan tadi yang 4-5 bulan. Makanya nanti ketika memunculkan gagasan, memunculkan ide, jika itu masih bisa diselesaikan dalam waktu 4-5 bulan, masukkan ke PKM pendanaan, jangan ke GFT. Itu ke sana. Boleh KC, boleh PI, boleh PM gitu. Ya, GFT. Tidak ada unsur penelitian, tapi dari beberapa referensi bisa dirunut gitu loh. Nah, contoh topik yang memenuhi kriteria GFT. Hal-hal seperti ini kalau kita lihat ini kan untuk masa berapa tahun yang akan datang gitu. Ya. Bedanya kali ini punyanya UB ini, Aftek ini ya, Profesor Agriculture berbasis INTA. Kalau kita bandingkan seperti ini yang tidak memenuhi, ini kan bisa dalam waktu 4-5 bulan. Bisa kita hasilkan, entah itu prototipe, entah itu ini sudah ada. Ya.
Masuk di mana? Bisa PKMRE, bisa KD, bisa apa namanya PPM gitu ya. Bisa juga untuk PI. Ini bisa kita wujudkan dalam waktu 4-5 bulan. Tetapi kalau yang ini itu nggak bisa, gitu ya. Misalnya untuk mendukung climate action pada SDGs 2030 misalnya. Untuk ini kemarin yang diramekan di debat ini ya, carbon capture storage ini kemarin. Nah, bagaimana ide dari gagasan adik-adik kira-kira solusinya seperti apa? Tapi tidak instan gitu loh. Ya, saya masih ingat ini UB menang di Bali. Iya, ada gambarnya investor gitu jalan-jalan di tengah laut ini. Saya ingat waktu ini GFT-nya. Ya, sudah nanti adik-adik bisa sepertinya ini untuk masa depan, tapi ini bisa loh diwujudkan dalam 4-5 bulan gitu. Ya, 3D view printing pembuluh darah kayak gini-gini ya untuk operasi bypass. Nah, ini tadi saya katakan, ini saya ambil di penilaian tahap pertama. Maka gagasannya adik-adik tadi yang sudah bagus, sudah mending gitu ya, ini sudah sesuai dengan ini dengan GFT. Tetapi ketika ada salah satu ini kecontreng tidak lolos gitu. Nah, format misalnya ada halaman sampul, ada halaman pengesahan, ada usulan pendanaan, ada ringkasan atau abstrak. Ini ya nggak boleh untuk GFT gitu. Ini tinggal dicontreng salah satu saja, dan sini kling, sudah nggak lolos gitu. Ininya ya, sudah nggak masuk ke tahap berikutnya. Format halaman utama. Ini ya, daftar isi itu harus iian. Bab 1 pendahuluan sampai daftar pustaka yang paling akhir harus ini tadi ya, time Roman 12, kecuali tabel atau grafik barangkali kalau untuk memunculkan di sana spasinya 115 A4 di sini ya 4333 8 sampai 15 halaman untuk GFT. Halaman inti mulainya huruf 1 huruf Arab ya, 1, 2, 3, 4 sampai 15 yang inti tadi. Ini letaknya di mana? Kanan atas, kalau iya kan bawah gitu. Kemudian topik tidak sesuai dengan diri khusus PKM GFT tadi ya, yang visioner, futuristik, hal-hal seperti itu. Daftar pustaka tidak sesuai format. Harvard style. Nama belakang dari penulis, tahun, diurutkan berdasarkan abjad. Ini tadi ya lampiran ini. Tanda tangan di lampiran hasil cropping. Nah, ini kalau kelihatan klik itu sudah gampang loh, tinggal contreng tidak lolos gitu. Ini tahap pertama. Tahap kedua sudah ada penilaian format artikelnya seperti apa, karena GFT adalah artikel. Bagaimana kerapiannya, bagaimana walaupun sudah jumlahnya sesuai, tetapi nggak rapi sama sekali, loncat-loncat gitu tulisannya. Tata letaknya, kesesuaian. Ini ada nilai, bukan mati, tetapi nilainya itu harusnya kita dapat 6, 7 gitu, mesti lolos untuk pendanaan, untuk ke ini gitu. Ya. Kalau bisa 6 dan 7. Kalau 6 dan 7 sudah 600 lebih.
Mungkin ada satu yang 5, tapi jangan yang di sini gitu. Jangan yang di gagasan. Itu ya. Ini nanti ketika mau menulis, mau buat ini, coba dilihat dulu penilaian. Kalau yang administrasi tadi, ya ketelitian. Tapi kalau yang di sini sudah nyangkut ke kreativitas, ide-ide baru, seperti tadi. Ya, kalau kita lihat gagasan sama solusi ini sudah 65 sendiri. Sumber informasi ini pustakanya 15. Yang 10 ini adalah kesimpulan dan format di sini. Kalau GFT itu proposal 50, nanti kalau masuk ke tahap selanjutnya, ya, ini cuma ada 2, ketika nanti dari PIMNAS harus ada poster gitu. Artikelnya sudah enggak gitu. Artikelnya ya di sini ini. Kalau GFT, monggo gagasan ini, kreativitas gagasan, visioner, futuristik, unik, manfaat dan dampaknya sistemik, kelayakan realisasi, gitu ya, tidak membual gitu, ada bisa ditelusuri, ruang lingkup, skala permasalahan yang ditangani. Ini kalau di total 35%. Ketepatan solusinya, pemanfaatan iptek, keterlibatan pihak terkait ya tadi ya, stakeholder tadi. Ini nilainya di sini. Monggo nanti dicermati bersama. Ini untuk GFT. Bisa saya lanjutkan sedikit untuk K, Pak Samba? Nanti setelah ini ya. Ya, Pak Nik. Oke. Baik. Nah, sekarang ke PKMK. Nanti kalau sudah punya pertanyaan disimpan dulu. Ini untuk PKMK supaya nanti tidak salah kamar. Kita coba bagaimana PKMK. Nah, PKMK itu produknya bisa jasa, bisa produk berusaha barang, tapi semua dilandasi oleh intelektual. Tidak sekedar bisa jualan gitu. Tidak sekedar cash flow-nya tinggi, tidak. Tapi unsur intelektualnya ini yang harus kita bangun gitu. Ya K, berbeda tadi dengan GFT. GFT itu untuk ke depan, futuristik, sistemik. Tapi kalau K di sini dilandasi intelektual, produknya bisa jasa, bisa barang. Ya. Oke. Nah, tingkat kreativitas yang mana untuk K? Terdiri dari aspek keterulangan topik, ya, tingkat kreativitas proposal dari aspek keterulangan topik. Janganlah mengambil topik yang itu sudah banyak di situ. Yang tadi saya katakan produk makanan ya sekedar produk makanan, tapi apa di sana? Tantangan intelektualnya di mana? Bobot kreativitasnya yang mana? Itu. Nanti kita lihat contoh-contoh. Mungkin kalau lihat contoh topik akan punya bayangan, tetapi di sini tingkat kreativitas ini harus muncul gitu. Jangan sampai topiknya diulang-ulang, ini sudah umum gitu. Harus ada spesifik sehingga bobot kreativitasnya nanti itu tinggi. Yang sering terjadi diulang-ulang topik yang sudah ada, nanti masuk ke sini. Topik sudah umum gitu. Jadi nggak masuk di situ. Kreativitas terlalu kecil atau terlalu meluas. Ini yang perlu dipahami bersama. Beda dengan GFT tadi. GFT kan harus punya visi ke depan. Nah, karakteristika itu apa? Inovatif dalam menciptakan peluang pasar yang didahului oleh survei pasar. Ada relevansinya yang tinggi terhadap terbukanya peluang
perolehan profit. Saat ini profitnya kecil, tidak masalah, tetapi dia punya peluang. Di mana ini bisa dilihat? Dilihatnya di pendahuluan ketika adik-adik dan mungkin Bapak Ibu nanti ketika mendampingi mahasiswa, ini adanya di pendahuluan. Itu. Yang kedua, PKMK tidak semata-mata berorientasi pada profit. Tantangan intelektual tadi loh yang dimunculkan gitu. Ya. Yang ketiga, ini dihasilkan oleh mahasiswa berupa barang atau jasa. Sehingga mahasiswa nanti dilatih untuk berwirausaha dan memasuki pasar. Komoditas PKMK tidak menjadi kompetitor yang sudah ada. Artinya kalau jualan jamu ya podo jualan jamu. Tapi yang seperti apa yang dikemas oleh adik-adik mahasiswa, gitu. Ya, jangan sampai menjadi kompetitor ini. Kalah adik-adik ini nanti. Yang dimunculkan adalah tingkat apa tadi itu tantangan intelektual tadi. Pelaku utama berwirausaha adalah mahasiswa, bukan masyarakat. Sering kali di sini nanti ditulis manfaat gitu. Manfaat bagi masyarakat bisa dilatihkan ke masyarakat. Itu salah gitu, bukan tempatnya di situ gitu. Ya, yang sering kami jumpai itu munculnya di manfaat. Ya, nanti melibatkan masyarakat, mitra. Lah, kalau mitra ini mitra dalam artian adik-adik punya produk untuk usaha itu boleh, tetapi bukan mitra di dalam kegiatan seperti PKM, PM atau PI. Itu ya. Oke. Nah, bagaimana kreativitas dan peluang pasar? Bagaimana tim menganalisis peluang pasar ini? Gitu. Sudah ada mungkin dari survei, dari ini boleh pasar tadi ya. Bukan riset untuk kegiatannya, tapi adik-adik mendapatkan peluang pasar. Kemudian cari produk-produk yang sejenis, produk-produk yang ini, yang beda di mana. Kepresisian data dan metode. Perlu juga dilihat kreativitas dalam proses produksi. Seringkali kalau dalam proses produksi ini memunculkan kreativitas tekniknya tadi, kreatifnya itu punya nilai tambah yang tinggi gitu. Ya, dan pemasaran, kalau pemasaran biasanya adik-adik kan ada online, kemudian ada offline, ada inilah. Ini yang dimunculkan di sana. Nah, kriteria penilaian awal ini loh banyak sekali. Ketika satu saja dicontreng tidak lulus di tahap pertama. Ini banyak sekali, ya. Makanya nanti perlu dibuat template-nya. Kalau 10 halaman ya 10 halaman habis itu tidak bisa diisi lagi gitu. Nggak tahu seperti apa. Kayaknya dulu sudah pernah membuat template ini. Ya. Ini semua ada di sini. Dan ini muncul di penilaian di reviewer tahap pertama. Tinggal dilihat proposalnya, kemudian dicontreng salah satu ini, sudah nggak lolos. Nah, yang kedua, penilaian kalau sudah lolos tahap pertama, ini kreativitasnya ini. Bisa dilihat ya, gagasan usaha, bagaimana analisis peluang pasar, dukungan sumber data yang berkualitas, tentu dari referensi, dari pengamatan, dari apa saja. Keunggulan produk, ini tadi ya, berbasis iptek, unik dan bermanfaat. Tetapi ketika bermanfaat ini untuk mitra, itu sudah salah. Gitu. Rancangan usaha, ini mesti ada bagaimana cash flow, potensi programnya, potensi pelaksanaan dan perolehan profit, penjadwalan ini walaupun 55 ini nyerimpeti gitu loh.
Maka ini harusnya sudah nilai 7 gitu di sini. Ya. Kalau bisa ya ini tadi 6 dan 7. Meleset-meleset itu ada 5, tapi mungkin kalau 5 yang di sini enggak pengaruh banyak. 5 itu jangan yang di sini gitu. Beda 1 itu beda 20 angka gitu. Ya, mungkin perlu dipahami di sini. Nah, contoh topik PKMK ini ya. Ini kan walaupun nanti ada makanan tetapi tidak semata-mata itu untuk dipindahkan saja ya. Misalnya memanfaatkan tanaman A menjadi tanaman B, tanaman C gitu. Tidak seperti itu. Tapi buatlah yang kreatif seperti ini. Ya. Ini untuk kompres herbal. Kemudian pampret pet untuk ini habis operasi atau luka atau apa saja. Sini ya. Membuat kreator konten ya sekarang sudah ini adik-adik akan lebih banyak di sana. Kemudian educate, melek teknologi, rangkai langit, polis gitu ya untuk propolis lebah kelanceng yang tidak ada sengatnya itu untuk rambut, untuk ini gitu. Barangkali ini contoh-contoh yang bagus. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Monggo kalau ada diskusi ini saya stop dulu ya. Harapannya itu di kuadran ini loh. Ya. Ada kemampuan, ada kemauan. Ini putihnya nggak kelihatan. Ada kemauan, tujuan bisa tercapai, tapi caranya tadi ya dimulai dari tadi gagasannya seperti apa. Nanti di krisis centernya membuat template. Peran pembimbing di sini sangat-sangat dibutuhkan oleh adik-adik mahasiswa. Saya stop dulu, mungkin ini nanti bisa diskusi lebih banyak. Terima kasih. Monggo. Terima kasih. Terima kasih Prof. Andi. Terima kasih atas sharing materinya. Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa semua, kita punya waktu untuk diskusi maupun sharing informasi apapun. Kami persilakan jika ada yang ingin langsung menanyakan, raise hand, nggak apa-apa. Karin, silakan. Karin Alexandria. Ya, monggo. Nanti filenya tak kirim ya. Oh ya. Baik Bu. Terkait dengan GFT ini Bu. Suaranya itu kan di anu lagi, suaranya terlalu kecil. Iya Pak, oke baik. Oke. Berarti ataukah jaringanku? Enggak. Halo, bisa? Lanjut tadi. Ya. Okay. Ini mahasiswa apa mau dosen? Karena ada 2. Karin, suaranya belum terdengar. Ini di saya sudah terdengar jelas Pak. Oh ya, silakan. Baik. Nah ini terkait dengan GFT itu kan tidak boleh ada unsur penelitian. Tinjauan pustaka yang baik untuk GFT itu bagaimana ya Bu ya? Oh, ya oke. Bisa langsung dijawab Pak langsung, nanti saya nggak lupa. Iya, langsung Prof. Andi. Oke, GFT yang dimaksud tidak ada unsur penelitian itu pengusulnya tidak penelitian pada saat itu. Kalau di tinjauan pustaka ya boleh mereview dari hasil penelitiannya referensi, boleh review. Baik, berarti itu semacam literatur review nggih, Bu? Iya, literatur review tapi sudah punya gagasannya tadi apa, solusinya apa gitu. Ya, tidak copy paste dari ini langsung ini, tapi dinarasikan di dalam artikelnya untuk GFT. Itu ya. Baik, Bu. Baik, ya, oke. Berarti iya, mohon maaf Bu. Ya, enggak apa-apa. Saya potong Bu. Oh iya. Tapi kita darurat sedang dihubungi.
Oh, Karin, silakan. Iya. Apakah berita itu berarti memungkinkan, Pak, Bu? kenapa? Apakah berita itu memungkinkan? Mungkin saja di dalam pustaka itu ada loh dari macam-macam referensi, tidak hanya dari jurnal, dari textbook, dari jurnal, dari apa saja informasi, sumber informasi. Baik, Bu. Baik. Ya, oke. Ya. Terakhir, Bu, untuk bolehkah kami meminta format proposal GFT-nya, Bu? Oh, di buku pedoman ya. Nanti Nanti kami akan siapkan oke. template Ya, proposal untuk semua bidang. Nanti akan kami siapkan di PKM Center UB. Kemudian Baik, Pak. semuanya akan di-share Baik. ke seluruh fakultas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. oke. Yang Terima penting, kasih, Bu. yang penting mengajukan harus ada beda angkatan ya, tidak satu angkatan. Nanti di krisis center yang memberikan apa namanya aturan-aturan gitu. Ya. Terima kasih Prof. Ani. Oke. Silakan jika ada lagi yang ingin ditanyakan. Prof. Ani, ini kira-kira tema yang nanti akan menjadi apa ya? Menjadi tema, bukan tema utama, tapi tema yang mungkin tahun kemarin punya pola yang sama dengan tahun ini. Oh, ini tema-tema di bidang kewirausahaan ini lebih mengarah ke sini nih. Misalkan lebih mengarah ke kewirausahaan yang bidang jasa kah atau apa begitu, atau food and beverage masih masuk atau gimana? Masih ada dua tadi, barang sama jasa. Nah, kalau tema sebaiknya yang bisa berdampak lebih besar gitu. Misalnya kesehatan kah, stunting itu masih tinggi. Tapi dimunculkan juga AI ya, eranya ke sana. Karena makanya kemarin diminta outputnya itu ada medsos, ada ini gitu. Tapi kalau toh itu makanan atau minuman, jangan sampai sekedar itu makanan minuman, tapi punya manfaat yang lebih gitu. Misalnya tadi untuk stunting, ada proses teknologi atau proses tantangan intelektual di dalamnya. K. Yang tadi saya katakan, boleh makanan tapi yang punya tantangan intelektual. Seperti membuat beras sintetis gitu ya. Yang itu memang pasarnya ada. Yang pertama, K itu apapun yang mau dimunculkan di sana diawali dari pasar. Kebutuhan pasar. Satu lagi, jangan membuat kompetisi dengan yang sudah ada. Dalam artian mematikan usahanya masyarakat. Kita harus punya terobosan yang baru yang punya tantangan intelektual tadi yang tinggi. Boleh tadi saya katakan, boleh orang jualan jamu, tapi yang seperti apa tantangan intelektual dari adik-adik ini? Itu ya. Baik, Prof. Ani. Terima kasih. Iya. Silakan audiens jika ada yang ingin ditanyakan. Nanti kami mohon untuk bisa filenya ya, Ya. Prof. Ani ya. Oke, tak kirim ke saya, tak kirim ke Samba supaya nanti bisa masuk di grupnya teman-teman. Ya, jadi nanti seluruh materi baik itu di breakout room yang 1 maupun breakout room yang 2 akan kami himpun, kemudian kami akan share ke fakultas masing-masing, ke semuanya yang hadir di sini, tapi melalui fakultas masing-masing nantinya. Iya, saya rasa nanti di pembimbing itu perannya tinggi sekali gitu. Karena sekarang juga ada penilaian untuk talenta, untuk ini gitu ya. Kalau talenta kan per individu. Nah, barangkali adik-adik punya penciri khas masing-masing gitu. Untuk nantinya. Kemudian di Belmawa sendiri juga ada penilaian tentang pembimbing. Pembimbing itu kan boleh kan sampai 10
10 kelompok mahasiswa. Nah, Satu orang 10 kelompok gitu ya. 10. Nggih. Kalau satu fakultas sekarang diminta 15 apa namanya? 15 dosen dosen. pendamping. Nah, tiap dosen pendamping ada 10 kan sudah 150 gitu minimal. Iya. Tapi sekarang yang perlu diperhatikan tidak banyak-banyakan tapi kualitas sepertinya itu. Kemarin pengalaman di UNER yang masuk ke PIMNAS kan nggak banyak, tetapi dia intens sekali gitu. Kita juga ini kan, tapi ini untuk menjaring sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Kita punya lebih banyak alternatif untuk di ini apa namanya dilihat lebih jauh gitu. Tapi kami mohon peran dosen pendamping itu yang sangat diharapkan. Oke, Seperti Prof. itu. Ani. Ye. Silakan teman-teman mahasiswa atau dosen pendamping jika ada yang hadir di sini. Atau di chat atau di ini atau Di langsung. chat. Oh. Lalu bisa langsung atau bisa melalui chat. Wah, sepertinya sudah pada jelas, Iya. Prof. Andi. Nanti tadi aja kalau sudah ada gagasan, sudah ada muncul. Ini bisa ada satu, Prof. Fadli Rizky Saputra. Izin bertanya, Prof. Jadi Ya. untuk PKMK ini apakah kita boleh bekerja sama dengan pihak pelaku usaha lain? Seperti misal kita membuat sebuah produk, apa boleh kita kerjasama sama pihak produsen bahan bakunya begitu? Nah, gini, itu diharapkan bahan baku sudah nggak masalah. Bahan baku ada, gitu ya. Tetapi kalau mitra itu untuk mitra penjualan, oke. Tapi kalau mitra untuk produksi nanti kan kalah. Lah, inovasinya yang di adik-adik di mananya? Jadi ide inovasi kelompok kami itu di bidang kuliner gitu, Bu, produksi jamu. Nah, kita mau kerjasama sama pihak produsen buat dapat suplai bahan baku jamunya itu. Oh, kalau sekedar bahan baku kan nggak masalah. Artinya bisa ditunjukkan bahan baku untuk membuat produknya dari PKMK nggak masalah, kan gitu kan? Artinya tersedia. Jangan sampai membuat produk tapi masih nanam. Ini masih jauh nanti gitu. Ini. Tapi tidak ditunjukkan ini kerjasama loh bahan baku. Tidak sekedar ditunjukkan seperti itu. Tunjukkan bahwa bahan baku ini melimpah. Melimpahnya seperti apa? Oh, pada setiap bulan atau seperti ini ada bahan baku sekian loh. Gitu. Ditunjukkan seperti itu aja. Oh, iya, Bu. Terus juga izin tanyakan ini inovasinya di produk kami itu lebih ke pembaruan kemasan dan juga di bidang digital marketingnya supaya jamu ini lebih menarik kalangan anak muda gitu, Bu. Jadi kita ingin konsul apa bisa Kak bekerja sama produsen lain gitu dalam produksi barangnya ini. Nah, kalau itu cocoknya bukan di K, cocoknya di PI. PI membantu UKM produk jamu untuk lebih besar omsetnya, lebih ini gitu. Itu di PI. Mitranya itu tadi UKM jamu. Kemudian adik-adik membuat inovasi, oh kemasan, kalau di kemasan seperti ini nanti lakunya lebih besar loh dengan marketingnya, digital marketing ini. Itu bukan di PKMK, adik. Bisa dipahami ya? Ya, bisa, Prof. Hah? Itu. Kalau nanti membuat kemasan, produknya itu membuat kemasan ini kan bersaing dengan yang awal ini, yang sudah punya. Nah itu yang tidak dibolehkan di dalam PKMK. Nanti mematikan yang sudah ada. Bisa dipahami ya? Bisa, Prof. Terima kasih banyak Nah, nih sebaiknya sarannya. kalau ide seperti itu masuknya ke PI gitu. Ya, UKM jamu tadi sebagai mitranya. Dia punya masalah pemasaran loh, nggak bisa ini. Nah, itu boleh. PI ya, bukan K.
Baik, Prof. Terima kasih banyak Gi atas jawabannya. Ya, Ya, terima kasih Fadli, Rizky, terus Prof. Ani. Ada lagi yang lain? Jika sudah tidak ada, Prof. Ani, terima kasih nah, banyak atas oke. sharing hari ini. Ini Hmm. pendampingan atau ini workshop refreshing kita yang pertama, dan pasti akan ada kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kita punya perjalanan jauh ya, Prof. Ya, Mulai dari nanti awal kalau bisa, tahun Nggih, sampai akhir tahun. kalau bisa sudah ada tulisan, baru nanti kita bisa mereview di situ. Betul, Kita bisa betul. Jadi, diskusi. Ini ya, jadi masih nanti ini ya apa ini namanya? brainstorming awal, dan juga Ya, nanti di berikutnya kita juga akan ada brainstorming dengan Pak Suherman, Bapak Ani, dengan dari UGM oke. untuk brainstorming juga. Kemudian sambil teman-teman ini menyusun proposal, kemudian nanti akan ada consigning atau pendampingan proposal dengan reviewer UB sebelum proposal siap untuk disubmit. Oke. Baik, terima kasih banyak Prof. Ani, sekali lagi. Mohon izin nanti untuk bisa mengirimkan filenya, nanti biar saya yang akan mengirimkan ke semuanya. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran semua dosen pendamping, semua calon dosen pembimbing tim PKM, rencana PKM 2024, atas kehadiran hari ini. Dua narasumber, ada Prof. Bambang dan juga ada Prof. Ani yang sudah meluangkan waktunya, dan juga yang sangat kami banggakan seluruh mahasiswa yang hadir di hari ini, yang semoga semuanya tetap konsisten, tetap semangat untuk menghasilkan proposal terbaiknya, dan di bulan Oktober nanti, di muaranya nanti di PIMNAS di Universitas Airlangga, kita bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Mohon maaf jika ada kekurangan. Segala sesuatu terkait dengan info PKM akan selalu kami update dan akan selalu kami sebarkan melalui media sosial PKM Center maupun melalui fakultas masing-masing. Nanti fakultas yang akan melanjutkan informasi itu ke seluruh mahasiswa di Universitas Brawijaya maupun kepada dosen. Terima kasih sekali lagi, tetap sehat, tetap semangat. Mohon maaf jika ada kekurangan, kami tutup agenda hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Pani. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih Pak Samba. Sama-sama, Bu Tindil. Saya izin live ya, nanti saya kirim ya. Iya, siap-siap, Pak Pani. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.